Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-61. Apakah semua orang yang mendengar Injil dan hidup dalam lingkungan gereja diselamatkan? Jawabannya, tidak semua orang yang mendengar Injil dan hidup dalam lingkungan gereja yang kelihatan diselamatkan. Tetapi hanya para anggota sejati gereja yang diselamatkan. Jawaban ini dapat kita telusuri dari Yohanes 12 ayat 38 dan ayat 40, Roma 9 ayat yang ke-6 dan Roma 11 ayat yang ke-7, serta Matius pasal 7 ayat 21 dan Matius pasal 22 ayat 14. Jawaban yang sudah disampaikan dalam katekismus ini merupakan kelanjutan dari pertanyaan pada pertanyaan ke-58, 59, dan 60, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang memang pernah mendengar berita Injil Yesus Kristus, baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang-orang Kristen yang sejati, atau yang mencoba untuk membanding-bandingkan atau mencari tahu dengan keyakinan masing-masing. Namun mereka itu semuanya bukanlah orang pilihan. Mereka hanya mencari sesuatu yang dianggap membela atau mengarahkan kepada keyakinan yang bertolak belakang dari berita Injil Yesus Kristus. Di lain pihak, ada juga orang-orang yang pernah mengaku bergereja dan beragama Kristen, bahkan ikut ritual keagamaan Kristen atau berkeanggotaan agama Kristen. Namun dalam kehidupannya dari sejak kecil sampai dia dianggap beragama Kristen, ternyata belum berada pada posisi mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Bahkan belum sungguh-sungguh menjalankan kehidupan yang bertobat seturut dengan kehendak Allah. Dengan demikian, ada dua pihak yang dari luar yang memang pernah dengar atau pernah tahu berita Injil Yesus Kristus, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang pilihan sehingga mereka bukan orang yang diselamatkan. Dan ada pihak yang kelihatannya beragama Kristen, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang yang diselamatkan. Karena mereka bukan orang pilihan, tapi berada di dalam lingkungan gereja. Kata kuncinya lingkungan gereja. Dengan demikian, kita semakin tegas dan jelas bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah hanya di dalam dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang inkarnasi menjadi manusia yang telah menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib dan menyatakan kemenangan atas maut melalui kebangkitannya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya untuk menyatakan kemenangan, membela umatnya, menyatakan kebaikan-kebaikan Allah melaluinya, serta datang kembali untuk menghakimi semua orang dan menghukum orang jahat dan memberikan kesempurnaan keselamatan bagi umatnya. Dengan demikian, kita semakin cermat memperhatikan situasi dan kondisi di setiap zaman. Karena ada saja mereka yang sesungguhnya bukan anggota sejati gereja, tetapi mereka hanya orang-orang yang sementara mencicipi kebaikan Tuhan Allah dengan keberadaannya sebagai orang yang beragama. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian makin menyadari anugerah Allah, belas kasihan Bapa, pertolongan Roh Kudus, dan kesatuan dengan Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus satu-satunya. Amin.